Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan pada akhirnya nanti para mahasiswa bisa mengamalkannya di kelasnya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama Bapak adalah Nurdin Muhammad. Bapak dosen PGSD, dan Bapak juga lulusan S1 dan S2 pendidikan matematik, dan sekarang diberikan kepercayaan oleh fakultas untuk mengampu atau mengarahkan mata kuliah tentang pembelajaran micro teaching ini. Marilah kita awali pertemuan pertama ini, materi pertama ini, dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita memasuki dulu tentang materi konsep dasar pembelajaran micro teaching. Ya, apabila kita melihat apa tujuan diadakannya pembelajaran micro teaching ini, salah satunya yang pertama adalah latihan menyusun bahan ajar, yang kedua latihan menyampaikan materi, yang ketiga latihan mengevaluasi hasil pengajaran. Sehingga apabila di sini judulnya adalah latihan, ketiga-tiganya latihan, maka jangan ragulah mencoba hal-hal yang baru. Ditambah mata kuliah ini apabila melihat bobot itu, kalau nggak salah lihat itu 0 SKS. Ya, jadi tidak ada beban untuk mahasiswa dalam mengampu mata kuliah ini. Sehingga apabila ada metode, ada tugas, ataupun ada pengajaran yang dianggap baru dan mahasiswa dipandang akan mampu, maka para mahasiswa disarankan mencoba hal-hal baru tersebut. Apabila kita melihat kompetensi dasar, mahasiswa yaitu dan mahasiswi mampu memahami konsep dasar pembelajaran micro teaching ini. Ya. Sedangkan pada materi pertemuan pertama ini, yang pertama, para mahasiswa akan mampu mengerti tentang pengertian pembelajaran micro teaching. Yang kedua, karakteristiknya seperti apa. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Yang keempat, macam-macam keterampilan dasar dalam mengajar. Pengertian pembelajaran micro teaching ini, apabila kita melihat pengertiannya, pada dasarnya mengajar merupakan jenis kegiatan yang sangat kompleks, ya, yang mengandung banyak tindakan, baik yang mencangkup teknik penyampaian materi, penggunaan metode, penggunaan media, pembimbingan belajar para siswa, pemberian motivasi, dan lain-lain hal. Sehingga apabila kegiatan pembelajaran sangat kompleks ini, karena di dalamnya banyak sekali yang terlibat. Kompleksitas pembuatan mengajar tersebut, ya, mengisyaratkan bahwa seorang calon guru yang belum bisa mengajar diharapkan akan mencoba hal-hal yang baru, sehingga kedepannya para calon guru tersebut nanti dalam pengabdian di masyarakat akan bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi. Sehingga apabila kita melihat dari pengertian itu sendiri, yaitu pengertian mikro itu adalah suatu metode belajar mengajar atas dasar performansi yang tekniknya dengan cara mengisolasikan dan
mengisolasikan komponen-komponen proses belajar mengajar yang disederhanakan, sehingga kedepannya calon guru mempunyai bekal pengajaran dalam pengabdiannya nanti. Apabila kita melihat karakteristik, ya, pada hakikatnya pembelajaran mikro itu merupakan peer teaching, ya, tapi dengan skala mikro, dan yang menjadi ciri khasnya komponen-komponen pembelajarannya yang disederhanakan. Apabila melihat perbedaan di sini, apabila kita melihat SK atau KD, kalau kelas umum itu tidak terbatas. Maksud tidak terbatas itu tertuang dalam silabus tetapi banyak materinya. Tetapi kalau kelas mikro, apabila para mahasiswa mengambil mata pelajaran IPA, ya udah fokus IPA saja. Kalau IPS ya udah IPS saja. Jadi terbatas lah. Kalau dibandingkan dengan siswanya, kelas umum itu rata-rata di 30 sampai 40. Sedangkan kelas mikro itu 10 sampai 15. Waktu pengajarannya pun akan berbeda. Kalau waktu biasa untuk kelas umum 35 sampai 45 menit, kalau kelas mikro itu bisa 10 sampai 15 menit dari awal sampai evaluasi, ya. Fokus keterampilannya pun ini tidak terbatas. Maksud tidak terbatas itu, jadi ada IPA-nya, ada IPS-nya, ada PKN-nya, ada bahasa Indonesianya dan lain-lain. Tetapi kelas mikro itu terbatas hanya mengambil salah satu mata pelajaran saja. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran mikro itu? Yang pertama, para mahasiswa harus mau mengambil salah satu metode, model atau pendekatan yang dianggap oleh mahasiswa baru dan ingin mencoba mempraktekannya. Jadi di sini kemungkinan kedepannya bisa dijadikan referensi pembuatan skripsi dari masing-masing mahasiswa. Yang kedua, yaitu bisa menyiapkan rekan untuk mengevaluasi langsung setelah mempraktekkan kegiatan. Jadi nanti ada rekan yang akan mengevaluasi praktek mengajar kita. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan VR, yaitu video recorder. Nah, di sini boleh dari HP, dari misalnya dari webcam, dari apapun itu, yang penting ada rekamannya sehingga kita bisa mengevaluasi sendiri. Dan yang terakhir di sini macam-macam keterampilan dasar mengajar itu Bapak bulatkan itu ada 8. Yang pertama, mahasiswa yaitu bisa membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, mampu bertanya dan memancing pertanyaan. Yang ketiga, memberi penguatan terhadap materi. Yang keempat, menerapkan variasi. Yang kelima, menjelaskan materi. Yang keenam, membimbing diskusi. Yang ketujuh, mengelola kelas. Yang kedelapan, membimbing dari individu tiap siswa. Jadi di samping para guru ini, calon guru ini bisa pendekatan dengan semua siswa, maka diharapkan juga mengenal dari masing-masing siswa yang diajar tersebut. Mungkin itu saja materi pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kedepannya mahasiswa kalau ketika ada yang lupa ataupun yang ingin diperkuat, karena Bapak menyimpannya di YouTube, jadi kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa mengakses materi tentang micro teaching ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.